warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallallahu wa malaikatihi alaih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang paling layak diucapkan oleh seorang muslim dalam semua aktivitas yang dia mulai, yaitu memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya menghaturkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa setiap Rabu kita akan adakan bahasan buku kajian dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk di dosa besar yang ke-70, dan saya masih mengajak jemaah yang hadir, yang sudah pernah hadir, yang sudah biasa hadir, atau mungkin yang baru hadir malam ini. Mari kita ajak teman-teman kerabat kita sama-sama hadir di majelis ilmu, karena tidak ada yang bisa melunakkan hati seseorang, membuat seseorang dari sombong menjadi tawadhu, merendah, dari orang yang kasar menjadi lembut, orang yang kafir menjadi baik dan patuh, itu kecuali memang karena ilmu dan imannya. Dan cuman itu saja yang bisa. Tidak ada yang bisa mengobatin atau merubah keadaan seseorang kecuali ilmu yang telah Allah turunkan melalui wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian ya diamalkan sehingga memunculkan iman dan akhirnya mendorong kita berbuat amal saleh. Saya juga sarankan teman-teman untuk mengembangkan amal jariah ini dengan cara mengikuti di web yang sudah disiapkan, www.khalidbasalamah.com, tinggal dilihat, atau di YouTube juga diketik nama saya, insya Allah sudah keluar. Anda bisa download gratis, kemudian diambil, coba dikirimkan kepada teman-teman, minimal yang kita ada dalam grup BlackBerry, di WhatsApp, atau di mana sajalah, dikirimkan kepada mereka. Siapa tahu di antara 30, 50 atau 100 orang yang kita kirimkan, satu aja dapat hidayah. Itu sudah luar biasa. Kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu di perang Khaybar, wahai Ali, panggillah mereka orang-orang Yahudi itu untuk berislam. Kalau mereka menolak, tawarkan mereka bayar jizyah. Kalau mereka menolak, baru perangi mereka. Dan ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya kalau engkau menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah, maka itu ya, lebih baik daripadamu atau untukmu daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini ulama mengatakan adalah harta yang terbaik di dunia. Apapun yang kita milikin, maka dialah harta yang lebih baik daripada harta yang kita milikin. Karena selama orang itu beramal saleh, kita penyebabnya, sampai dia meninggal, maka kita akan panen pahalanya. Belum lagi kalau dia tiba-tiba menjadi dai, atau mungkin dia menjadi penyebab hidayah orang lain, tetap aja kita jadi penyebab, ya kita akan panen pahala dari dia. Maka coba tunggangin kesempatan-kesempatan emas seperti ini untuk mendapatkan amal jariah yang banyak. Baik, seperti biasa kita akan mulai dengan muqaddimahnya. Dosa besar ke-70 ini mengingkari kebaikan orang lain kepada orang yang telah dibaikin tadi. Asas agama kita, saudaraku sekalian, adalah keyakinan. Ini asas agama. Kalau Anda berislam dan tidak diikuti dengan keyakinan tadi, maka pastikan Anda rapuh seperti kerupuk, mudah sekali untuk labil. Memang asas agama ini keyakinan. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. 10 tahun pertama tidak ada perintah jihad, tidak ada perintah puasa Ramadan, belum ada umumnya perintah-perintah ibadah yang kita kerjakan. Tapi 10 tahun pertama itu membangun asas keyakinan. Nabi SAW selalu menanamkan keyakinan kepada para sahabatnya. Apa contohnya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari, kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar di sisi ibadah. Abu Bakar sholat, kami sholat. Abu Bakar puasa, kami puasa. Abu Bakar jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyaingi Abu Bakar dari sisi keyakinannya.
asas. Jadi yang membuat Abu Bakar melebihi sahabat-sahabat yang lain keyakinannya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ya, menunjukkan kepada kita tentang contoh keyakinan Abu Bakar. Pada saat Nabi SAW di dalam hadis Bukhari pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau masih bingung dengan kondisi Isra dan Mi'raj itu di malam, di pagi hari. Tadi malam datang Jibril alaihissalam membawa burak, seekor kuda yang bersayap yang membawa, yang kata Nabi SAW dimanapun pandangan kuda itu melihat, di situ kakinya tiba-tiba sudah sampai dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu membawa ke Palestina, ketemu dengan para nabi-nabi di sana, lalu mengimami mereka sholat, kemudian Mi'raj ke langit. Di langit pertama ketemu si fulan, langit kedua si fulan, sampai langit ketujuh nabi-nabi ditemuin di sana. Kemudian ketemu melihat, diperlihatkan tentang keazab alam barzah. Kemudian ketemu dengan Allah Azza wa Jalla sampai Sidratul Muntaha. Kemudian menerima sholat, kemudian kembali lagi ke Palestina, kembali lagi ke Mekah. Nabi SAW pada saat tiba di Mekah sudah terbit matahari. Beliau duduk depan Ka'bah, melihat, mikir-mikir, ini apa yang terjadi sebenarnya. Lalu jemaah sekalian, Abu Jahal datang mendekati Nabi SAW. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kata Nabi SAW, semalam saya begini, saya begitu, dan ceritakan lengkap kisahnya. Abu Jahal spontan waktu dengar cerita tersebut, memang selama ini dia benci dengan Islam, benci dengan Nabi SAW, dia mengatakan apa? Ini kesempatan menghancurkan agamanya Muhammad, jelas kebohongan, nggak mungkin nggak. Di akal dia sebagai manusia. Lalu dia bilang, wahai Muhammad, kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, apa kau mau ceritakan seperti yang kau ceritakan kepada saya? Kata Nabi SAW, tentu saja. Abu Jahal langsung naik ke gunung Abi Kubais, teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, nih lihat nih, ada sesuatu yang Muhammad mau sampaikan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Orang-orang Mekah lihat di atas gunung Abu Jahal. Abu Jahal ini pimpinan ya Mekah pada saat itu, ya, pimpinan suku terbesar di Mekah, terkenal. Orang-orang juga heran, pertama kali Abu Jahal yang tadinya benci Islam menyuruh malah masyarakat Mekah mendengar. Tujuannya bukan untuk menyampaikan dakwah, untuk menjelaskan di kesempatan menghancurkan agama Muhammad SAW. Maka berkumpullah orang-orang Mekah, berkumpul juga dari orang-orang kafir, orang musyrik, dan juga beberapa sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pada saat itu. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, bicaralah. Nabi SAW ceritakan dengan polosnya, begini, begitu, dan seterusnya sampai selesai Isra Mi'raj. Semua orang bingung pada saat itu. Orang-orang musyrik sudah tambah yakin ini nggak mungkin benar, bohong, nggak masuk di akal, karena Mekah Palestina 1 bulan naik kuda, pulang pergi berarti 2 bulan perjalanan. Bagaimana bisa 1 malam, belum lagi Mi'raj ke langit nih, lebih jauh lagi. Maka Abu Jahal mengatakan, sekarang nih agamanya Muhammad sudah saatnya hancur, habis di Mekah, nggak ada lagi. Lalu dia turun dari gunung tersebut, dia pergi ke Darun Nadwa, temuin beberapa tokoh-tokoh Quraisy, lalu dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, agama Muhammad sudah akan habis, nggak ada lagi nih, tinggal 1 orang. Kalau 1 orang itu berhasil kalian luluhkan keyakinannya, maka sudah habis agama Muhammad, sudah selesai. Kita nggak capek-capek lagi merangin dia. Cari Abu Bakar. Maka mereka rame-rame pergi cari Abu Bakar. Termasuk beberapa sahabat Nabi yang sudah masuk Islam pada saat itu ingin dengar nih dari Abu Bakar, ada apa nih? Apa jawabannya Abu Bakar setelah orang bingung? Nabi SAW ceritain tentang jalan ada kuda bersayap. Nggak masuk di akal mereka, terbang sampai ke Palestina. Kalau sekarang ada pesawat mungkin orang masih bisa berpikir bisa terbang. Zaman dulu bagaimana caranya terbang? Nggak mungkin, gitu kan? Sampai kadang-kadang saya bercanda dengan teman-teman, ya, beberapa teman-teman dekat saya bilang, kalau kita hidup di zaman Nabi, ya, ada teman saya pernah bilang, enak ya kita jadi sahabat. Saya bilang iya, kalau kita jadi sahabat. Kalau kita jadi Abu Jahal dan Abu Lahab, coba kalau kita hidup di zaman itu di Mekah, kira-kira Anda akan beriman nggak seperti sekarang? Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak ada lampu, nggak ada handphone, nggak ada fasilitas seperti sekarang. Tiba-tiba ngaku Nabi. Apalagi pada saat itu kedatangan kuda bersayap terbang. Perjalanan sebulan terbang, ini bukan main-main. Dari sini saja antum loncat ke bawah bisa mati, gitu kan? Lantai 7 ke bawah mati. Bagaimana orang terbang ke Palestina waktu itu tidak ada fasilitas? Jadi kita nggak mungkin. Syukur-syukur kita masih hidup sekarang, lahir dalam keadaan Islam. Kalau kita lahir seperti zaman sahabat dulu berbahaya sekali. Akhirnya apa?
Kata mereka bilang, teriak-teriak, Abu Bakar ini rupanya ada di kebun kurmanya, didatangin. Abu Jahal teriak, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar, ada apa? Ada Abu Jahal, kenapa kalian kumpul-kumpul semua di sini? Kata Abu Jahal, temanmu hai Abu Bakar sudah gila tuh Muhammad. Masa dia ngaku ke Palestina perjalanan sebulan kecepatan kuda, kecepatan tinggi kuda itu bisa dijangkau dalam semalam. Kemudian dia pulang lagi. Belum dia bicara tentang dia ketemu Tuhannya, itu saya nggak percaya, kata Abu Jahal. Tapi ke Palestina aja pulang pergi nggak mungkin 1 malam, 2 bulan perjalanan. Masuk di akal. Sekarang saja dengan ada pesawat, ya ada pesawat. Kemudian ada orang ngaku, tadi pagi saya berangkat ke Kanada, sekarang udah kembali. Anda tetap nggak percaya. Perjalanan Jakarta Kanada berapa jam? Dengan transitnya 23 jam mungkin, gitu kan? Kemudian dia bilang dia sudah balik malam ini, mana bisa, nggak nyambung, gitu kan? Padahal ada pesawat, apalagi zaman itu. Apa kata Abu Bakar, saudaraku? Ini asas agama kita nih. Kalau antum asasnya ini, subhanallah, apapun kita kerjakan itu selalu tenang dalam bentuk perintah. Apapun yang kita tinggalkan juga kita yakin, tenang, nggak ada masalah. Sebagaimana akan saya titik beratkan nanti. Abu Bakar waktu dibilang Muhammad begini dan begitu, Abu Bakar dengan sangat tenang menghadap ke Abu Jahal, terutama yang bawa berita. Dia mengatakan, wahai Abu Jahal. Kemudian dipanggil, wahai Quraisy, orang-orang yang ikut sama Abu Jahal. Kalau seandainya di depan mata saya tembok berwarna putih terang dan Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, itu hitam, maka saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang iya hitam. Kira-kira Quraisy mau jawab apa, Bapak Ibu sekalian? Apa mau dibantah bagaimana nih? Kalau depan saya tembok warna putih terang, jelas putih catnya, enggak, Muhammad bilang salah, itu hitam. Saya akan bilang, oh mata saya yang salah, benar dia hitam. Bayangin, artinya nggak bisa lagi digoyahin, gitu kan? Kalau dia bilang begitu, lalu Abu Bakar segera datang ke dekat Ka'bah, menanyakan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katanya begini dan begitu. Kata Nabi SAW, iya. Kata Abu Bakar di depan orang-orang semua, saya percaya apa yang anda ucapkan. Selesai, hilang semua keraguan orang-orang yang sudah beriman di Mekah. Dan ini tadi benar nggak ya? Sudah hilang dengan kata-katanya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar untuk menenangkan lagi orang mengatakannya, Rasulullah, beliau tahu ini Nabi. Kami tahu anda belum pernah ke Palestina sebelumnya. Bisakah anda memberikan gambaran kepada kami tentang Masjid Aqsa itu seperti apa? Kata Nabi SAW, tentu saja. Jibril datang langsung menyampaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lalu Jibril memberikan, lalu Allah menggambarkan atau membukakan pandanganku terhadap Masjid Aqsa sampai aku bisa menghitung berapa tiangnya. Nabi bilang begini, tiangnya sekian, jendelanya begini, keadaannya begini, diceritain semua. Orang-orang Quraisy yang pernah ke Masjid Aqsa betul-betul yakin, oh iya benar, di sini ada warna ini, di sini pintunya begini bentuknya, diceritain persis sama. Apa sini? Kira-kira kita ambil pelajaran. Asas agamanya keyakinan. Saudaraku, Umar bin Khattab sampai kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau jalan di lembah itu, dia akan cari lembah yang lain karena takut bertemu denganmu. Apa sebabnya? Kenapa syaitan bukan cuma tidak berani menggoda, tidak berani bertemu dengan Umar? Umar nggak lihat. Kata ulama, karena keyakinannya Umar. Halal, halal, haram, haram, dosa dihukum. Ya kan gitu. Sampai Umar bin Khattab gak main-main, baru masuk Islam syahadat, dia asas syahadatnya karena yakin Allah itu benar ada, tidak ada pencipta kecuali dia la ilaha illallah, dan ini Rasulullah Muhammad SAW utusannya, maka inilah asas hidup saya, dijadikan pegangan. Baru masuk Islam, kata Abu Umar apa? Ya Rasulullah, bukankah orang-orang Quraisy itu salah, kufur, kafir, nyembah berhala, sebagaimana anda terangkan kepada saya tadi, saya baru tahu itu sebenarnya tidak benar. Kata Nabi SAW, iya. Bukankah kita benar ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya. Ya Rasulullah, kenapa kita tinggal di sini? Ayo kita keluar, perangin aja mereka. Baru syahadat, belum tahu sholat, belum tahu apa, sudah siap mati di jalan Allah. Umar radhiyallahu anhu pada saat melihat sahabat-sahabat Nabi lagi digebukin depan masjid, depan Ka'bah ya. Karena Abdullah bin Mas'ud ngaji digebukin. Ada sahabat Nabi digebukin. Mereka tidak berani gebukin Umar. Umar bilang, sengaja saya cari gara-gara. Karena orang Islam digebukin, saya nggak digebukin. Maka saya baca Al-Quran dengan suara keras. Orang-orang Quraisy waktu lihat saya tidak berani mendekati. Tapi karena mereka akhirnya jadi panas, jadi Umar sambil tawaf sambil lihat ke orang Quraisy sambil kerasin ayat kalau lewat dekat mereka. Sengaja ditantang sama Umar.
Akhirnya kata Umar, mereka pun panas. Akhirnya mereka mendekati saya dan mengeroyok ke saya. Dan saya berkelahi dengan mereka dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Umar bilang kalau saya sudah capek, dikeroyokin banyak orang. Kalau Umar bilang kalau saya sudah capek, saya tangkap pemimpin mereka lalu saya tusuk matanya. Kata Umar, dan saya mengatakan kalau kau tidak berhentikan mereka keroyokin saya akan butain matamu. Pimpinannya mengatakan sudah lepasin, Umar sudah gila, dia akan butain mata saya. Dibubar. Besok Umar lakukan lagi kedua kali. Keroyok lagi dari pagi sampai sore sampai 3 hari. Hari keempatnya Quraisy nggak ada lagi yang mau ganggu Umar. Capek lawan satu orang tapi nggak kalah dari pagi sampai malam. Tapi apa yang membuat Umar begitu, saudara? Waktu Umar radhiyallahu anhu memberikan pendapat kepada Nabi SAW tentang 60 tawanan Badr. 60 orang tawanan Badr. Nabi SAW bilang kepada para sahabat musyawarah, bagaimana nih sekarang? Kita apain nih orang-orang Quraisy nih? Abu Bakar ditanya pertama, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kita maafin saja sambil suruh keluarganya bayar aja, ditebus aja. Udah, mereka juga kerabat-kerabat kita. Ada lagi pendapat sahabat yang lain mengatakan, tidak ya Rasulullah, maafin aja tanpa tebusan. Lalu Nabi SAW tanya Umar, wahai Umar, diapain mereka? Menurut kamu? Ya Rasulullah, 60 orang itu khusus yang kita tawan sekarang ini adalah ahli-ahli perangnya Quraisy. Dan saya tahu siapa mereka. Artinya mereka memang punya keterampilan perang. Kalau mereka dilepasin, mereka akan mengatur kekuatan baru memerangi Islam. Maka saran saya Rasulullah, berikan kepada saya dari 60 orang itu yang terdekat. Siapa kerabat saya, yang satu suku atau sepupu saya yang terdekat, saya tebas lehernya. Kasih Abu Bakar, siapa yang paling dekat sama dia, suruh dia tebas lehernya. Semua bunuh keluarganya sendiri. Karena mereka ya Rasulullah keluar membawa pedang sudah niat memerangi Islam. Bukan saatnya didakwai kalau tawanan, kata beliau gitu. Nabi SAW melihat pendapat Umar terlalu keras gitu kan. Lalu Nabi SAW memilih pendapat Abu Bakar, sudah deh kita kasih tebusan aja. Sudah berlalulah malam itu. Besok sebelum subuh Nabi SAW lagi duduk sama Abu Bakar menjelang subuh sambil nangis. Umar masuk ke masjid, lihat Nabi SAW dan Abu Bakar nangis. Perhatikan imannya Umar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Dia mau menangis, dia tidak, ini pokoknya kenapa nangis orang benerin dua-dua, pasti saya juga ikut nangis. Ini ada sesuatu yang penting nih. Kata Nabi SAW, wahai Umar, kalau bukan karena takdirnya Allah, Allah akan turunkan azabnya dan kami semua akan kena kecuali kamu, hai Umar. Umar sambil nangis mengatakan, kenapa saya Rasulullah? Kata Nabi SAW, telah turun firman Allah mendukung pendapatmu. Semestinya 60 tahun itu dibunuh semua. Tapi karena sudah terlanjur Rasulullah SAW ambil keputusan, maka Allah sudah maafin. Tapi lain kali tidak boleh lagi berlemah lembut dengan orang-orang yang sudah terlanjur berperang, gitu kan? Lain, kalau tetangga kita, teman, saudara, memang dalam keadaan tidak ada masalah, lain. Tapi kalau orang sudah ngangkat senjata ingin memerangi Islam itu lain ceritanya. Keyakinan saudaraku yang membentuk para salafil ummah, orang-orang kita dulu ya, dari sahabat, dari tabi'in, keyakinannya kepada Allah Azza wa Jal dan apa yang Allah janjikan. Antum ini gini, asas agama gini, keyakinan ini semua yang kita lakukan dalam bentuk perintah ikhwah, dalam bentuk perintah ibadah, yakin, seyakin-yakinnya pasti ada balasan pahalanya. Harus yakin, nggak boleh nggak, asasnya itu. Kalau antum yakin ini ada balasannya, seperti antum kalau punya kerjaan nih, dikasih kerjaan atau dikasih sebuah proyek, kalau antum berhasil dapat untung atau dapat bonus dari kerjaan, gimana kita seriusnya mengerjakan perbuatan itu? Orang banyak tidak serius sholat karena dia tidak yakin ada pahalanya nggak. Ini salah ini, makanya harus yakin. Begitu takbir yakin, ini mulai takbir sudah dicatat pahala sama Raqib, iftitah dicatat, al-fatih dicatat. Satu ayat antum menghayal, satu ayat itu hilang pahalanya. Jadi jangan sia-siakan, betul-betul dengan keyakinan akan ada pahalanya. Harus yakin, nggak bisa nggak yakin terhadap apa yang Allah janjikan. Bagaimana tidak saudaraku? Allah SWT mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin pungkiri janjinya. Jelas. Wa man asdaqu minallahi haditha, kata Allah dalam ayat lain, siapa yang lebih jujur daripada Allah? Kalau Allah kalian tidak percaya, lalu siapa yang kalian akan percaya? Allah pencipta langit dan bumi yang mengatakan itu. Dan orang-orang yang membangun dirinya agama yang atas asas keyakinan ini luar biasa, terbentuk dengan tidak ada keraguan dengan semua ibadah yang dia kerjakan akan ada pahalanya. Dan juga sebaliknya,
Yakinlah saudaraku, semua orang yang berbuat kezaliman, maksiat pasti dihukum, pasti, nggak mungkin tidak. Allah mengatakan wala yuflihul zalimun, nggak mungkin orang-orang zalim beruntung. Allah mengatakan penyihir, ya, wala yuflihus sahiru haitsu ata, nggak mungkin penyihir itu bisa menang ngalahin ayat-ayat Allah dimanapun mereka berada, pasti begitu, nggak mungkin tidak. Jelas, kan gitu. Inna Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun, pasti. Inna Allah syadidul iqab, Allah berat siksaannya, iya pasti. Asasnya harus. Coba kalau kita ambil contoh sholat ikhwah. Kita sholat Allahu Akbar. Antum dengan keyakinan nih, ucapan Allahu Akbar, Allah maha besar, yakini kalimat itu. Akan muncul dengan keyakinan itu, perilaku kita seperti perilaku beberapa contoh di bawah ini. Saya kasih contoh. Yang pertama, Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Antum bayangkan, beliau radhiyallahu anhu sama ayahnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, itu kalau mau wudu atau selesai wudu, kalau mau sholat, mukanya memerah seperti orang yang ketakutan, gitu kan? Sampai-sampai teman-temannya bilang, wahai Hasan, ada apa? Adakah seseorang yang anda takutin di masjid akan mengganggu anda? Adakah masalah berat yang anda hadapin sehingga anda khawatir sampai memerah wajah anda begini? Jawaban Hasan tidak difahami kecuali orang yang punya iman. Dia mengatakan, wahai saudaraku, tidakkah kalian sadar saya akan bertemu dengan siapa? Gemetar Hasan radhiyallahu anhu karena mau masuk masjid rumah Allah. Gemetar dia karena dia mau takbir, mau sholat menghadap Allah pencipta langit dan bumi. Ini bukan raja, bukan presiden, bukan siapa-siapa. Antum kalau diundang sama presiden ke istananya, bagaimana pakaian antum? Bagaimana cara tutur kata yang kita ucapin seperti apa? Mungkin biarpun cara melangkah kita diatur, hati-hati, sepatu mereknya apa yang kita pakai. Bagaimana kalau anda sholat, bajunya sudah kotor, badannya nggak enak, sejadahnya hitam, nggak diperdulikan, mukenanya yang kotor, kopiahnya yang kotor. Kenapa akhi? Abu Hanifah rahimahullah karena faham betul tentang masalah bagaimana sholat itu menghadap dengan Allah Rabbul Alamin, itu dia setiap malam kalau tahajud pakai baju baru dan pakai minyak wangi yang baru, dan begitu yakin kalau dia sedang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, innama ju'ila qurratu aini fis shalah, Allah telah jadikan ketenangan hatiku itu dalam sholat. Perhatikan beberapa salaful ummah, di antaranya ada di antara mereka tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam perjalanan jihad dan sedang turun di sebuah semak atau di semak belukar. Dalam sebuah kisah dikatakan ada di antara mereka atau seseorang di antara mereka yang turun di semak belukar dan terkenal orang ini dengan sholatnya. Dia kalau sudah takbir sudah dia nggak pikirin lagi apa yang ada di sebelahnya, apa kejadian yang terjadi dia sudah lupain. Karena begitu dia takbir, dia yakin dia sedang bertemu dengan Allah Azza wa Jal, kemudian dia lupain semua, bahaya apapun tidak ada jadi kecil semua bagi dia. Akan saya berikan beberapa contoh. Orang ini bernama Muhammad, seorang ulama tabi'in. Beliau terkenal sekali, kalau sholat sudah lupa, seperti tidak ada orang di sebelahnya, tidak ada masalah apapun yang dihadapin, betul-betul dia konsentrasi dengan bacaannya, dinikmatin bacaannya, gerakannya, betul-betul seperti kata Nabi SAW, dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Ikhwas sekalian, saking asyiknya dia kalau sholat, sampai lama berdiri dari surah ke surah, dari surah ke surah, sampai kakinya pecah-pecah. Satu waktu dalam satu perjalanan peperangan, dia ikut dengan muslimin umumnya dari Irak menuju ke beberapa wilayah orang kafir. Kemudian di tengah jalan, di tengah hutan, berhenti pasukan, malam gelap nggak kelihatan. Kata pimpinannya, kita istirahat di sini dulu malam ini. Ada seseorang yang meriwayatkan kisah berkata, saya lalu niat pada malam itu ingin memantau bagaimana ibadahnya Muhammad nih. Saya ingin tahu bagaimana sih seperti orang yang sebarin berita tuh, bahwasanya dia kalau sholat seperti sudah lupa ada apapun di sebelahnya, betul-betul dia berhadapan dengan Tuhannya sampai kakinya pecah-pecah, nggak pernah ketinggalan sholat malam, nggak pernah. Betul-betul dia merasa rugi kalau sampai kehilangan. Maka dia pun bilang, saya memantau. Waktu kami disuruh istirahat oleh pimpinan perang kami, maka kami pun semua istirahat. Dan saya perhatikan Muhammad. Muhammad ini kemudian juga meletakkan semua barang-barangnya. Kemudian dia tidur. Lalu saya bilang dalam diri saya, mana nih yang orang bilang, katanya orang ini tidak pernah ketinggalan sholat malam, toh tidur juga. Katanya kalau sholat itu luar biasa. Mana nih? Tapi coba deh, saya tunggu, siapa tahu dia bangun. Ternyata benar. Setelah semua prajurit pasukan itu capek karena kecapean dalam perjalanan malam juga gelap, mereka pulas tidurnya.
Kata orang ini, Muhammad pun bangun sambil menjingkrak-jingkrakkan kakinya. Pelan-pelan dia jalan supaya jangan sampai ada yang tahu dia bangun. Lalu dia masuk ke semak-semak belukar yang gelap. Mungkin ada hewan berbuas di sana. Mungkin ada duri yang bisa menusuk kakinya. Mungkin ada lubang yang bisa membuat dia terjerat. Tapi dia jalan tanpa ragu sedikit pun. Dan saya pun tadinya takut untuk masuk ke semak belukar itu, jadi berani gara-gara dia. Saya ikutin dari belakang sampai dia merasa dirinya jauh dari pasukan. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu lalu kemudian dia menghadap kiblat, kemudian dia takbir. Ketahuilah wahai saudaraku, begitu dia takbir, betul-betul seperti apa yang diceritakan oleh orang. Seperti gelap ini menjadi terang, benderang seperti ada matahari di depan mata dia. Seperti semak belukar yang buas tadi dan sangat asing bagi dia menjadi tempat yang sangat nyaman, yang sangat bersih, tidak ada yang berbahaya bagi dia. Lalu mulai dia baca iftitah, dia baca Al-Fatihah dengan sangat tenang. Kemudian dia baca surah, setiap terlintas surga dia menangis minta surga, setiap terlintas neraka dia minta dijauhkan dari neraka. Dia rukuk dengan sangat tenang, lama, sujud lama, berdoa pada Allah. Terus begitu. Dia bilang saking asyiknya saya lihat sholatnya Muhammad sampai-sampai saya lupa sholat malam. Orang yang bawa berita nih. Dia bilang begitu selesai sholatnya menjelang subuh, si Muhammad ini berdoa angkat tangan ke langit, saya lihat lalu dia mengatakan, ya Allah, Zat yang telah mengurus seluruh langit dan bumi ini, Zat yang telah mengizinkan aku bisa sujud dan ibadah kepadanya pada waktu ini, Zat yang ini dan yang itu dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan Allah itu ada, dia sebut-sebut puji-puji sama Allah. Dia bilang apa? Ya Allah, aku telah meminta kepadamu 3 hal, yang engkau telah berikan kepadaku 2, sisa 1 yang kau berikan, belum berikan ya Allah. Karuniakan yang 1 itu ya Allah, agar aku bisa maksimal ibadah kepadamu. Kata yang bawa berita nih, tiba-tiba karena pegel saya berdiri dari malam, kaki saya keinjak semak belukar di dekat kaki saya. Terus kemudian ada suara dan akhirnya si Muhammad ini sadar kalau ada yang manto dia. Dia balik ke arah saya lalu dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku, apa kau memata-mataiku dari malam? Lalu orang yang bawa berita ini bilang apa? Saya lalu keluar dari persembunyian saya dan saya mengatakan iya. Apa kata Muhammad? Saudaraku, ambil pelajaran nih. Wallahi iman dan ilmu membuat seseorang itu luar biasa, terbentuk menjadi pribadi unggul. Apa yang dia bilang? Saudaraku, apa kau mata-matai saya dari tadi malam? Dia bilang iya. Saya mohon padamu, kata ini Muhammad ya, saya mohon padamu, saya mohon ya padamu, tolong jangan ceritakan ke siapapun apa yang kamu lihat. Memohon agar amal solehnya nggak diceritain, gitu kan? Coba bedain sama kita. Baru 2 rakaat sholat tahajud sudah 1 kampung tahu. Baru sedekah 1 juta sudah, seperti sudah memberikan apa? Sholat malam di tengah hutan ikhwah, ya, tidak ada apapun yang dia takutin kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinannya dia mohon kepada orang yang lihat. Padahal kalau diceritain ini heboh nih. Dia bilang saya mohon padamu jangan ceritain. Kata si orang ini, saya tahu dalam diri saya tidak akan ceritakan karena orang ini menjaga hubungnya sama Allah. Tapi saya ingin tahu rahasia ibadahnya. Lalu saya bilang, saya yakin, saya tidak akan ceritakan apa yang kau lakukan hai Muhammad. Tapi dengan syarat, kau harus memberitahukan apa doamu yang 3 itu yang kau sampaikan kepada Allah. Yang Allah kasih 2, yang 1 belum. Apa kata Muhammad? Tolong jangan bongkar rahasia saya. Gak usah tahu, kamu berdoa aja sendiri. Enggak. Demi Allah kalau kau tidak ceritain apa doamu kepada Allah yang diijabah 2 dan 1 belum, saya akan bongkar ini. Saking takutnya nanti jadi riya, dia bilang baiklah. Kalau 2 doa yang diijabah oleh Allah, saya minta kepada Allah SWT, mungkin ini bagi sebagian orang di antara kita kecil, sepele permintaan ini, tapi bagi orang yang beriman lain nih. Dia bilang apa? Yang pertama, dan Allah sudah berikan kepada saya minta kepada Allah agar di dalam hati saya tidak ada rasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Makanya kamu lihat saya sampai jalan ke semak belukar di malam hari seperti ini, nggak takut apapun kecuali Allah. Allah kabulkan. Dan ini ciri orang mukmin ya, tidak takut kecuali kepada Allah. Selama dia benar jalan Allah, nggak ada masalah. Paling ujung ikhwah sekalian, paling jauh antum ditusuk mati, paling jauh itu, paling jauh. Mati, dan mati itu adalah sebuah pintu untuk menuju ke akhirat. Apa yang mau ditakutin untuk membela kebenaran? Aneh betul kalau orang takut mati. Apakah antum kalau tidak ditusuk oleh musuh atau nggak dibom kemudian antum akan hidup di istana antum? Enggak, pasti akan mati. Paling jauh itu orang mati, gitu kan? Dia bilang lalu Allah hilangkan rasa takut dalam hati saya tidak takut dimanapun dan kapanpun dan sama siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia bilang saya paling takut dengan fitnah perempuan. Maka saya minta kepada Allah agar dihilangkan fitnah perempuan dalam hati saya. Sampai-sampai kalaupun perempuan telanjang di sebelah saya, dia bilang, telanjang, saya lihat, saya tidak bisa membedakan antara dia dengan sebuah tembok.
Nggak ada syahwat lagi sama perempuan, dia bilang. Ini yang bukan mahramnya ya, maksudnya yang bukan istrinya. Karena itu fitnah ya. Jadi istrinya nggak lain. Tapi yang ini maksudnya kalau dia lihat perempuan nanti masih ada fitnah mau lihat, masih ada fitnah mau ngomong, itu hilang. Dia bilang saya seperti lihat tidak bisa bedakan antara perempuan yang telanjang depan saya yang bukan hak saya itu dengan sebuah tembok. Lalu yang ceritain ini penasaran, asyik dengar nih. Ini doa luar biasa nih. Lalu yang Allah belum terima apa? Dia tanya yang satunya. Dia bilang saya minta kepada Allah, sepele ikhwah, tapi bagi orang beriman lain, saya minta kepada Allah agar dihilangkan rasa mengantuk saya, agar saya bisa selalu ibadah dengan Allah. Nggak mau tidur. Kita kadang-kadang sudah 6 jam, 8 jam tidur. Syaitan bisikin sedikit, belum, tidur aja dulu. Kebablasan sholat malam, kebablasan subuhnya. Ini minta nggak ngantuk sama sekali untuk supaya ibadah kepada Allah. Nggak ada waktu untuk tidur. Nanti di surga sekalian istirahat. Di kuburan tuh berapa lama antum makan tidur nanti di alam barzat. Tidur sampai capek. Di sini saatnya ibadah. Minta supaya ngantuknya hilang dan Allah tidak memberikan kepada saya. Karena memang sunnatullah orang pasti ngantuk gitu kan. Tapi luar biasa dia minta seperti itu. Coba bayangkan ikhwah, ambil pelajaran dari sini. Apa yang membuat orang ini begitu yakin pada saat dia sholat, dia sangat tenang, dia bisa ibadah. Keyakinannya kepada Allah SWT, dia yakin. Dan memang itu asas agama kita ya. Nggak boleh antum meragu orang yang beriman dan amal soleh akan diberikan ketenangan hati, akan diberikan keimanan, dibukakan pintu rezeki, pintu berkah. Memang begitu. Dan tidak boleh ragu orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kejahatan pasti habis ceritanya. Siapa yang lebih tagha ya, yang lebih jahat daripada Firaun? Firaun menguasai setengah dunia, menyuruh memaksa orang sujud untuk dia. Siapapun yang membantah dibunuh. Kekuatannya luar biasa, fisiknya sempurna, anaknya banyak, kaya raya, raja, pasukannya gak pernah kalah perang. Siapa yang kalah? Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan di air, selesai. Tinggal dikenang kisahnya, gitu kan? Jadi jangan sampai kita salah. Seorang salaful ummah yang lain, ikhwah, terjadi kebakaran besar di Irak, di sekitar rumahnya orang ini. Kemudian mohon maaf saya tidak terlintas namanya. Kemudian terjadi kebakaran. Orang-orang semua pada teriak, ya fulan keluarlah dari rumahmu. Tetap aja dia sholat, lagi sholat tahajud, tetap dia sholat. Yang lain pada ribut, suruh keluar, dia nggak keluar. Sampai akhirnya besok pagi, sudah terbit matahari, orang-orang yang terbakar rumahnya pada datang sekitar situ. Lihat semua rumah rata, pohon-pohon kurma kebakar, semua habis. Mereka penasaran, datang ke rumahnya orang ini. Ternyata dia masih duduk di tempat sholatnya tadi malam. Dan subhanallah rumahnya semua hangus kecuali dia dengan tempat sujudnya. Orang-orang pada datang mengatakan, alhamdulillah Allah selamatkan kamu dari terbakar dari api. Kira-kira apa yang membuat kamu tadi malam gak mau pergi? Apa dia bilang? Bahasa iman nih. Ini bukan bahasa politik, bukan bahasa ekonomi, bahasa iman ikhwan. Yang kalau dipakai ini bisa membakar hati, membuat orang yang kecil badannya menjadi besar dengan keberaniannya, dengan keimanannya. Membuat orang yang pelit menjadi baik karena imannya dalam hati. Kalau ini sudah terpicu, ini luar biasa. Apa yang dia bilang? Semalam waktu api sedang terbakar dan panasnya mulai saya rasakan di tubuh saya, maka saya tiba-tiba terbayangkan panasnya api neraka yang 70 kali lebih panas daripada ini. Maka saya hanya merasakan seperti angin hangat yang mengena tubuh saya. Dan saya terus merasakan atau bersyukur kepada Allah, karena pada saat itu saya terus menangis, membayangkan atau minta kepada Allah agar jauh dari api neraka. Ini tidak bisa dibahasakan kecuali orang yang punya iman, ikhwan. Ini semua akan muncul dengan keyakinan seseorang. Ini baru kita bicara masalah sholat nih. Belum kita bicara masalah ibadah-ibadah yang lain. Jadi antum kalau sholat Allahu Akbar, yakin memang Allah Maha Besar. Wajjahtu wajhiya, saya arahkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang mengurus, mengawasi, menciptakan, memusnahkan seluruh langit dan bumi. Dan ini ya, Hanifah muslimah, saya lurus berpegang pada keyakinan itu. Wa ma ana minal musyrikin, saya enggak mungkin menyekutukan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semua salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Tuhan alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya dan hanya kepadanya lah saya menyerahkan diri. Contohnya, gitu kan? Kita mengucapkan Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang dulu subhanallah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sudah netesin air mata, ikhwan. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ini kita sedang komunikasi, lagi ngomong sama Allah. Harus yakin memang dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih, maha penyayang. Bagaimana tidak ikhwah?
Bagaimana bisa ada orang mengatakan Allah bukan Rahmanur Rahim? Ada orang bermaksiat 50 tahun berzina, 50 tahun mencuri, 50 tahun berbohong, tahun 51 umurnya dia bertaubat pada Allah, bersih dosanya. Bagaimana bisa orang bilang Allah itu bukan Rahmanur Rahim? Dalam hadis Bukhari pernah ada sahabat, beberapa sahabat melewati seorang ibu bersama Nabi SAW lagi gendong bayinya, kemudian lagi disusuin. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa rampas ibu itu dari anaknya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang bisa. Jangankan manusia, hewan aja kalau diganggu anaknya maka ibunya nyerang, apalagi manusia. Kata Nabi SAW, kenapa kalian berpendapat begitu? Kata para sahabat, karena cintanya ibu itu pada anaknya, pasti dia akan membela kalau perlu dia mati untuk anaknya. Kata Nabi SAW, beliau ingin jadzbul intibah, menarik perhatian audiensnya. Tadi bertanya sebetulnya untuk menarik, ada yang beliau ingin sampaikan yang lebih besar daripada itu, yang merupakan keyakinan seorang muslim. Apa yang dia bilang? Nabi SAW bersabda, demi zat yang aku dalam genggamannya, jiwaku dalam genggamannya, ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah ya, Allah Tuhan kalian lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak mau kita masuk neraka, ikhwah. Bahkan ulama sepakat semua mengatakan siapapun yang bermaksiat sama Allah, setiap habis buat maksiat karena sayangnya Allah pada dia, dikasih sinyal menyesal supaya dia sadar dan kembali. Tapi dia tetap buat, dikasih lagi sinyal sama Allah sampai detik terakhir sebelum meninggal. Berapa banyak orang yang buat maksiat sempat taubat atau syahadat sebelum meninggal dunia karena cintanya Allah pada dia. Maksudnya kalau lihat perbuatan kejahatannya, biarin aja hancur sekalian, gitu kan? Kalau kita manusia udah dihancurin. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Jibril berkata kepadaku, kata Nabi SAW, pada saat Fir'aun sudah ditimpa dengan air laut merah, maka Fir'aun berusaha sebagai manusia untuk mengucapkan beriman kepada Allah. Kata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya penuhkan mulutnya Fir'aun dengan tanah dari pasir, ya pasir laut merah, agar dia tidak mengatakan Tuhanku ampunilah saya, karena saya tahu bagaimana rahmatnya Allah. Allah bisa ampunin dia dalam kondisi sudah jelas-jelas kufur. Jibril pun alaihissalam pun mau berharap biar Fir'aun mati dalam keadaan kafir, karena luar biasanya 10 tahun didakwai nggak mau beriman. Akhirnya memang tidak bisa mengucapkan. Tapi Jibril memberikan gambaran kepada kita bagaimana rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita bilang Maliki Yaumiddin, Allah itu raja. Memang ikhwan. Kalau yang antum lihat sekarang raja-raja ini raja, ada pensiunnya kalau presidennya. Raja ada saja dia mati digantiin. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lain. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Setelahnya Allahus Samad. Samad itu yang tidak membutuhkan atau segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid walam yulad. Ini raja yang asas sebenarnya. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Tidak ada orang tuanya, tidak ada anak-anaknya. Karena kalau dikatakan ada orang tuanya pasti ada kakeknya, ada ayahnya, dia punya ada kakeknya ada lagi ayah kakek dan seterusnya. Kalau dia punya anak berarti ada cucunya dan seterusnya. Tapi raja yang sebenarnya memang lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, asas dia berdiri sendiri, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak pernah butuh dengan siapapun. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, saya telah mengharamkan kezaliman terhadap diri saya, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi, dan saya haramkan di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Wahai anak Adam, kalau seandainya kalian semua manusia diikuti lagi dengan semua jin berkumpul di sebuah lembah yang luas, semuanya jin semua manusia, lalu kalian semuanya menyampaikan hajat kalian kepada saya, semuanya masing-masing, lalu saya kasih semuanya hajatnya masing-masing, maksimal apa yang dia minta, semua jin semua manusia, maka tidak akan mengurangi ya dari kekayaan saya kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Allah nggak butuh sama kita, ikhwah, tapi kita yang butuh dengan Allah. Antum kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak ibadah, antum sendiri yang rugi. Allah nggak ada masalah. Karena dalam hadis ini kata Allah SWT dilanjutkan lagi, wahai jin dan manusia, kalau seandainya kalian semua beriman dengan satu iman, hati kalian semuanya sama, imannya sudah sampai pada level tertinggi, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, dan aku tidak butuh itu, kata Allah. Dan wahai manusia dan jin, kalau kalian semua kufur, semuanya kafir, nggak ada satupun yang beriman, semua jin semua manusia dengan kufur yang tingkat pada level tertinggi sekali, maka tidak akan mengurangi dan mengganggu kerajaanku sedikit pun. Nggak ada masalah buat Allah.
Allah tinggal gampang memusnahkan, ganti yang lainnya, selesai. Sebagai pencipta, gitu kan? Itu asasnya. Ruku Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Belum lagi dua ruku yang sering saya tuntunkan antum beli bukunya atau ambil buku doa. Ada dua ruku itu, Allah malaka raka'tu, kepadamu saya ruku ya Allah, wabika amantu, kepadamu saya beriman, walaka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri, khasya'laka sam'i, telah tunduk pendengaranku, wa basari, penglihatanku, tunduk kepadamu ya Allah, wa mukhi, dan otakku, wa azmi, dan tulang-tulangku, wa asabi'i, dan otot-ototku, wa mastaqalla bihi qadami, dan semua yang tertopang dengan kedua telapak kakiku, yang tidak sempat aku sebutkan, urat-urat, isinya tulang itu, sumsum, bulu-bulu di badan saya, semuanya itu ya Allah tunduk kepadamu. Pada saat kita bilang sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar sampai memujinya. Coba renungi makna-maknanya. Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Kita menyebutkan sendiri, gitu kan? Kita mil'us samawat, sepenuh langit, wa mil'ul ard, sepenuh bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, sampai kau ridho hai Allah dan setelah kamu ridho, gitu kan? Kita puji Allah SWT sampai sujud. Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu saya sujud, wabika amantu, kepadamu saya beriman, walaka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwarah, kepada zat yang telah membentuknya kemudian melukisnya, taruh alis di sini, tebalnya sekian, ukurannya sekian, sampai secara ilmiah saya tonton sendiri, itu subhanallah dibuat wajah manusia ini sedemikian rupa. Makanya Allah bilang di sini setelah dikatakan khalaqahu wa sawwarah, Allah membuatnya dan melukisnya. Ukuran antara mata manusia dengan mata yang sebelah itu kalau diukur, ukuran mata dia persis di tengah-tengah antara kedua matanya. Ukurannya sama, gitu kan? Semua hampir sama seperti itu. Ukuran antara kuping ke kuping itu ukurannya memang persis seperti satu wajah ukuran dia, dan seterusnya. Ukuran hidung, ukuran mulut, ukuran ini, berapa ukuran itu semua hampir sama dengan ukuran-ukuran wajah yang ada di sekitar wajahnya, dengan keajaiban. Makanya kita katakan fatabarakallah ahsanul khaliqin, Maha suci Tuhanku sebaik-baik pencipta, dan seterusnya. Ini baru kita tarik ke masalah ibadah. Begitulah para salaful ummah, mereka menyadari dengan keyakinannya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka yakin juga pada saat orang berbuat maksiat pasti akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ke bahasan. Ini bahasanya sebenarnya tidak panjang, tentang mengingkari kebaikan orang lain. Salah satu yang diasas atau diperintahkan dalam agama kita, saudaraku, harus kita menilai kebaikan orang lain. Dan pada saat kita memberi dalam agama, yakinlah pemberian itu akan dibalas oleh Allah dengan kadar keikhlasan, gitu kan? Kalau misal, pernah saya kasih contoh di pengajian kita yang sering ikut mungkin sudah tahu. Kalau misal ada orang yang datang minta bantuan dengan kita, ternyata dia pembohong. Lalu kita kasih bantuan, setelah itu kita baru tahu ternyata dia bohong. Dia bukan orang minta-minta, sebenarnya dia orang mampu. Apakah kita rugi? Jawabannya tidak sama sekali. Karena dia akan dihukum oleh Allah karena berbohong, uang yang dia ambil haram, tapi antum harus yakin antum sendiri yang mengeluarkan infak itu akan mendapatkan pahalanya. Gak ada masalah. Masjid ini datang orang bawa proposal masjid, ini tolong dibantu ya, saya iklanin, semua kita nyumbang, 1 miliar terkumpul misalnya. Sebulan kemudian kita dapat berita orang itu bohong, gak bangun masjid, uangnya dipakai. Rugikah kita? Sama sekali tidak. Dia yang rugi, karena dia bohong, dosa, uang yang diambil haram, plus kita yang tadi memberikan harta itu akan dikasih balasan oleh Allah sesuai dengan kadar yang kita keluarkan. Tidak ada yang rugi di sini. Makanya kita dalam Islam disuruh membeli, tidak boleh menyebut-nyebut kebaikan, tidak boleh juga memungkiri kebaikan orang lain. Ingat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sebentar aja ikhwah, ini walaupun sudah azan mungkin cuma 2-3 menit insya Allah. Pada saat Nabi SAW mengajarkan kepada kita dan beliau contohkan, kalau ada satu orang berbuat baik kepada Nabi SAW dan satu kebaikan saja, beliau akan mengenang kebaikan itu sampai beliau meninggal dunia. Itu ajaran Nabi SAW. Jadi kita tidak boleh melupakan kebaikan orang, kebaikan suami, kebaikan istri, kebaikan anak, kebaikan siapa saja. Kalau pernah berbuat kebaikan sama kita, kita dianjurkan untuk mengingat kebaikan tersebut, dan sebaliknya tidak boleh memungkiri kebaikan orang lain. Saya dengar bacakan dalilnya. Dikatakan di sini dimulai oleh beliau surah Luqman ayat 14 tentang tidak bolehnya memungkiri kebaikan orang tua. Ini asas awal, gitu kan? Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anishkur li wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan juga berterima kasih pada kedua orang tuamu. Kalau antum masih ingat dulu ada kisah
seseorang anak muda yang sangat rajin ibadah mendatangi Hasan Basri lalu berkata, ulama tabi'in, wahai imam, saya punya ayah sudah lumpuh di atas ranjang, nggak bisa lagi bergerak. Dia kalau buang air besar, buang air kecil, saya tampung dengan tangan saya. Lalu saya cuci, ceboin dia sampai bersih, kemudian saya cuci tangan saya dan saya tidak rasa jijik sedikit pun. Pertanyaan saya imam, apakah saya sudah balas bakti ayah saya? Apa jawaban Imam Hasan Basri rahimahullah? Belum, sama sekali belum. Sama sekali belum. Karena dulu kamu, terus orangnya bilang, saya mencebok ayah saya, menampung dengan tangan saya kencing dan beolnya, kemudian saya tidak rasa jijik, saya cuci tiap hari begitu stroke di ranjang sudah bertahun-tahun nih, belum bisa saya balas baktinya. Kata Imam Hasan, belum. Kenapa? Ditanya oleh Abu Dawud tersebut, Hasan Basri jelasin, karena ayah kamu waktu mencebok kau pada saat kamu kecil, itu dia berharap kamu tumbuh besar dan menjadi tokoh masyarakat. Kalau sekarang kau mencebok ayahmu, kamu berharap kapan ayahmu meninggal dan kau berhenti bertugas. Beda sekali. Makanya syukuri dan terima kasih terhadap orang tua. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di Kitabul Adab dan sanad yang sahih, dan Imam Tirmidzi dalam Kitabul Bir was Silah, Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Allah tidak akan memberikan balasan sebagai tanda syukur, nikmatnya ditambah seseorang kalau dia tidak berterima kasih pada orang lain. Dan yang terakhir ikhwah, dalilnya adalah yang disebutkan atau sebagian salaf berkata dari kalangan tabi'in, Imam Az-Zahabi mengangkatnya, kufranun ni'mati minal kabair wa syukruha bil mujazati au bid du'a. Kufur nikmat adalah termasuk di antara dosa-dosa, dan berterima kasih adalah dengan membalasnya dan dengan berdoa untuknya. Kesimpulan dari apa yang dia sampaikan adalah kalau kita memberi, yakinlah ada pahalanya dan tidak usah berharap balasan dari orang itu. Orang berbuat buruk pun jangan dibalas dengan keburukan, karena dia berbuat dosa, dia dihukum sama Allah. Kebodohan kalau saya juga melakukan perbuatan yang sama. Saya digibah, jangan gibah orang lain. Dia dihukum, saya dihukum. Yakinlah kalau orang berbuat salah dia akan dihukum, dan saya kalau bersabar akan mendapatkan pahala sabar itu. Allahu a'lam. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.